siswa. 1. Masing-masing pemimpin menyiapkan barisannya. Siap. Gerak. Dua, pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Tiga, penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Ada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 4. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Panduan suara siap, laporan selesai. Lima, pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. 6. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. 7. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 8. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara dapat dimulai. Sembilan, pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
kepada bendera Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Mengirimkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita tafakur sejenak. Kita mulai.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kapasan yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa oleh petugas diikuti seluruh siswa. Janji siswa. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Patuh dan taat kepada guru, orang tua, dan peraturan tata tertib sekolah. 3. Belajar dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. 14. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillahirrahmanirrahim, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kemauan, juga kelancaran urusan kita untuk kita sampai berada di sekolah SMP Negeri 10 Tanjung Balai ini. Kemudian sakidah dengan saya ajak untuk bersolawat beririmkan salam kehadirat junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hari yaumil kelak kita mengharapkan syafaat daripada beliau. Amin, amin.
Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SMP Negeri 10 Bapak Aminullah B. Ali Harahap, kemudian Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf stakeholder yang ada di SMP Negeri 10 Tanjung Balai. Kemudian yang tak lupa kami banggakan, kami sayangi seluruh siswa-siswi kami dari mulai kelas 71 sampai dengan kelas 95. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Walaupun tadi hujan mulai turun jam 7, tapi tidak melemahkan semangat kita untuk berupacara bendera, untuk melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini. Ini sudah mulai rintik-rintik kembali, mudah-mudahan jangan deras sampai akhir ya, mudah-mudahan. Baiklah anak-anak kami sekalian, adapun amanah saya pada pagi hari ini yaitu yang pertama disiplin. Disiplin memang wajib kita tegakkan. Kenapa? Itulah cikal bakal kita untuk menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Kalau dari dini, usia dini kita sudah tidak melaksanakan kedisiplinan, otomatis di hari tua juga kita tidak akan bisa disiplin bagaimanapun ceritanya. Itulah ada pepatah namanya, dari kecil teranjak-anjak, sudah besar tidak terubah. Makanya di waktu kecil lah kalian mulai dari, kalau bisa dari rahim ibu kita sudah disiplinkan oleh orang tua kita ya, karena orang tua kita melaksanakan sholat, kalaupun dia beragama Islam, kalaupun dia yang non muslim, dia melaksanakan ibadahnya dengan teratur, agar nanti anaknya kelak menjadi anak yang baik-baik, penuh dengan doa dan keinginan yang baik-baik dari kita masih berada dalam perut ibu kita. Kemudian kita lahir, ya diajarkan semua yang menjadi urusan di dalam keluarga, dari bayi, kemudian sekolah, kemudian meningkat lagi ke kehidupan selanjutnya, itu semuanya sudah diberikan oleh orang tua kita, pendidikan kepada kita. Kemudian masuk ke sekolah, diberikan lagi dari kesekolahan. Biar apa? Biar kita disiplin. Untuk apa itu nak? Ya untuk hari tua kita nak. Untuk besar kita nanti, kalian nanti biar bisa menjadi anak-anak yang disiplin, menjadi harapan dari orang tua kalian. Kalau dari kecil sudah tidak bisa disiplin, itu yang saya bilang tadi, sampai besar, sampai tua pun kita payah untuk menjadi disiplin. Makanya kita disekolahkan oleh orang tua kita untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang disiplin, mudah-mudahan mendapatkan apa yang diinginkan oleh niat mereka dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan yang ada di sekolah kita ini nak, tadi sudah saya bilang disiplinnya kan, itu harus ditegakkan, bukan untuk dibaca saja, bukan untuk diketahui saja, diteken saja. Ada di situ peraturan tidak boleh membawa HP. Yang khusus kelas 7 ini barusan lagi menaikkan orang tuanya waktu penerimaan siswa baru. Kalau kelas 8 dan kelas 9 sudah, ya karena entah kalian lupa, saya ingatkan, semua siswa-siswi SMP Negeri 10 sudah menaikkan, sudah menandatangani, sudah ada MOU-nya, kesepakatannya antara kalian, orang tua dan guru, tidak boleh membawa HP ataupun barang-barang berharga lainnya. Kenapa nak? Rawan. Kita rambut sama hitam, hati di dalam tidak ada yang tahu. Kami tidak bisa menuduh seseorang, dan kamu pun tidak juga bisa menuduh seseorang, sementara saksi tidak ada. Tidak sembarangan kita menuduh seseorang untuk mengambil barang-barang kita. Jadi makanya itu diadakan kesepakatan antara dirimu, orang tuamu, dan kami, pihak sekolah. Barang-barangmu yang tidak perlu dibawa ke sekolah ini, apalagi dia berharga mahal, kalau hilang tidak ada pertanggungjawaban. Sedih memang, hilang HP-nya, hilang duitnya, hilang jamnya. Tapi bagaimana nak? Siapa mau kita tuduhkan? Makanya itu jagalah dirimu masing-masing. MOU sudah ada, kesepakatan sudah ada. Kalau tidak perlu itu HP dibawa, nggak usah dibawa. Kami menyediakan HP di sekolah ini untuk kalau kau pulang sekolah mau menghubungi orang tuamu, mau menghubungi betor atau yang menjemputmu, sama kami bisa. Baik guru-gurumu, wali kelasmu, saya ataupun BK.
Mudah-mudahan di depan hari ini, ke depan hari ini jangan lagi ada. Ini beberapa minggu kita baru jalan masuk ke 2 minggu, sudah berapa handphone yang hilang. Jadi kayaknya apa yang saya bilang ya, jadi ajang tempat pengambilan barang jadinya nak. Sementara tugas kita kan nggak hanya melihat-lihat barang-barang itu aja. Jadi makanya jangan dibawa, biar meminimalis kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian anak-anak kami yang kelas 8 dan kelas 9, ini banyak kami lihat dan kami ketahui bahwa kalian memasuki ruangan kelas 7. Baik di waktu keluar main-main ataupun ketika pergantian les, pergantian guru. Masuk ke dalam ruangan kelas, ini barang-barang anak-anak kelas 1 atau kelas 7 di sweeping. Kami nggak tahu entah apa maksudnya dan entah siapa yang menyuruh. Sehingga anak kelas 1 ini risih, terganggu. Ya otomatis mereka melapor kepada BK, kepada wali kelasnya. Dan terakhir kepada saya. Kenapa mereka di sweeping? Nah, ada apa? Tahu di sweeping? Diperiksai barang-barang bawaan tas mereka. Kalau ada duit